Salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Sedang bertemu kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberian setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Judul Juru Selamat yang Sempurna. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani di seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bagaimanakah engkau dapat mengetahui bahwa engkau diterima Allah? Pelajarilah sabdanya dengan banyak berdoa. Jangan hendaknya engkau mengesampingkannya karena ada buku yang lain. Buku ini meyakinkan dosa, dengan jelas diyakinkan jalan keselamatan. Ditunjukkannya suatu pahala yang gilang gemilang dan mulia. Dinyatakan kepadamu seorang juru selamat yang sempurna, dan diajarkannya kepadamu bahwanya oleh kemurahannya yang tidak terhingga engkau dapat mengharapkan keselamatan. Jangan lalaikan doa pribadi, karena itulah jiwa agama. Dengan doa yang sungguh-sungguh dan tekun, mohonkanlah kesucian jiwa. Mohonkanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kerinduan, sebagaimana yang hendak engkau perbuat untuk hidupmu yang fana. Sekiranya hidup itu dalam pertaruhan. Tinggallah tetap di hadapan Allah sampai kerinduan yang tidak dapat diucapkan dilahirkan di dalammu untuk keselamatan dan bukti yang manis diperoleh tentang dosa yang diampuni. Yesus tidak meninggalkan engkau terkejut melihat segala ujian dan kesulitan yang engkau hadapi. Ia telah mengatakan segala perkara itu kepadamu, dan ia telah mengatakan kepadamu juga agar jangan putus asa dan sedih bila ujian datang. Pandanglah pada Yesus, penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacita. Ujian-ujian yang paling berat ialah yang berasal dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat karib kita sendiri. Tetapi ujian-ujian ini pun dapat ditanggung dengan sabar. Yesus bukannya sedang berbaring di kubur Yusuf yang baru. Ia telah bangkit dan telah naik ke surga, dan di sanalah ia menjadi perantara bagimu. Kita mempunyai seorang juru selamat yang mengasihi kita sehingga ia mati bagi kita, supaya olehnya kita boleh mendapat pengharapan dan kekuatan dan keberanian, serta sesuatu tempat dengan dia di atas tahtanya. Ia sanggup dan rela menolong engkau bila engkau berseru kepadanya. Apakah engkau merasa kurang sanggup untuk jabatan yang penuh tanggung jawab yang engkau duduki? Bersyukurlah kepada Allah untuk hal ini. Semakin engkau merasa kelemahanmu, semakin engkau mencari seorang penolong. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Yesus menghendaki agar engkau selalu berbahagia dan bergembira. Ia menghendaki agar engkau berbuat sedapat mungkin dengan kesanggupan yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Dan kemudian berharap pada Tuhan untuk menolong engkau dan menegakkan mereka yang akan menjadi pembantumu dalam menanggung beban itu. Nasihat bagi jemaat halaman 78-79. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya bisa bersyukur saat melewati kesulitan dan cobaan. Bagaimana saya dapat menyemangati seseorang yang hari ini sedang mengalami masa sulit. Pelajaran yang sangat luar biasa pagi ini kepada kita semua. Sini mengajarkan kita bagaimana doa itu sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena ketika kita masuk dalam pencobaan, masuk dalam kesulitan sekalipun, ketika kita tidak punya jalan keluar, kita akan selalu datang kepada Tuhan. Dan kita akan selalu meminta jalan keluar itu, dan kita selalu meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menyanggup iman kita masing-masing. Jangan lalaikan doa pribadi, karena itulah jiwa agama. Jangan hendaknya engkau mengesampingkannya, karena ada buku yang lain. Janganlah kita menyampingkan doa ini, doa-doa kita tiap hari kepada Tuhan ketika kita sibuk dengan urusan kita masing-masing.
Kita mempunyai seorang juru selamat yang mengasihi kita sehingga ia mati bagi kita. Sangat luar biasa. Di sini diingatkan kembali bagi kita masing-masing, mengingat kembali pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita di kayu salib. Ia rela turun ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan ketika Yesus kembali naik ke surga, ia menitipkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Pandanglah pada Yesus penebusmu dan bergembiralah serta bersukacita. Ujian-ujian yang paling berat ialah yang berasal dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat karib kita sendiri. Tetapi ujian-ujian ini pun ditanggung dengan sabar. Ketika kita dalam kesulitan, biarlah kita selalu meminta kesabaran dari Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan, dan biarlah kita selalu minta iman yang kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi. Dan karena di sini juga dikatakan cobaan-cobaan itu tidak datang dari orang-orang yang jauh, tetapi cobaan itu datang dari saudara-saudara kita, entah itu dari kakak beradik kita, entah itu dari orang tua kita, entah itu dari keluarga besar kita. Tetapi biarlah kita selalu menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi ini dengan bergembira dan dengan sabar. Ketika kita tahu kelemahan kita, ketika kita melihat sisi kelemahan kita masing-masing dalam kehidupan kita masing-masing, kita tidak akan bisa berjalan sendiri, tetapi kita akan meminta tolong kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, tolong saya untuk menghadapi setiap masalah yang saya hadapi di dalam kehidupan saya. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan saya. Terkadang kita sebagai manusia tidak mau menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu cobaan-cobaan. Kita terkadang sebagai manusia kita ingin yang mulus-mulus saja, tapi dengan adanya cobaan-cobaan yang Yesus berikan kepada kita, itu akan menguatkan iman kita masing-masing. Yesus tidak meninggalkan engkau terkejut melihat segala ujian dan kesulitan yang engkau hadapi. Sangat luar biasa. Ketika kita akan masuk di dalam cobaan itu, Yesus sudah ada duluan menanti kita untuk menolong kita. Ketika sebelum kita sampai di dalam pencobaan itu, Yesus sudah ada di sana. Dan ketika cobaan-cobaan yang Yesus berikan kepada kita, apapun yang kita hadapi itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita ya. Baik itu kesulitan, baik itu kesenangan dalam diri kita masing-masing, biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah doa adalah suatu senjata kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah doa itu menjadi alat komunikasi untuk kita masing-masing yang kita bisa gunakan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa lebih bersyukur saat melewati kesulitan dan cobaan? Bagaimana saya dapat menyemangati seseorang yang hari ini sedang mengalami masa sulit? Biarlah dalam kehidupan kita, dalam kesulitan kita sekalipun, biarlah kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tiap hari. Kita juga mau menjadi suatu berkat untuk orang ketika orang itu dalam kesulitan sekalipun, biarlah kita selalu menjadi penyemangat untuk orang itu ya. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan jangan lupa kita harus selalu menggunakan doa itu untuk menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Ya pemirsa, sampai jumpa di kesempatan yang lain waktu dan Tuhan memberkati.